Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para kaua yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati, serta tidak lupa selamat pagi, halo, selamat sahabat Dumai. Kita berjumpa kembali dalam program pengasaan ngaji santai tapi te asal-asalan. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Dumai, halo. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngaji santai tapi itu asal-asalan. Kita akan mempelajari tentang bersiwak. Kitab yang dipakai yaitu kitab Fathul Qorib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Faslun fi isti'mali alati siwaki wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaqu siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Utawi ikilah iki iku sawiji pasal ing dalam meretelaken nganggone sake alat siwak. Utawi siwak iku saking pirang-pirang sunahe wudu lan den mutlaken apa siwak kalemaning ing atase barang kang nyiwak ya siwong saking kayu arok lan umpamane kayu arok. Nah, itu tadi bahasa Jawanya, ngalap berkah cekolot tema. Nah, sekarang kita ke bahasa Indonesianya. Pasal ini ya menjelaskan tentang penggunaan alat-alat siwak. Jadi kita akan mempelajari tentang cara bersiwak. Yang mana yang namanya siwak ya, bersiwak, nyusur itu merupakan bagian dari sunnah wudu ya. Dan bersiwak itu biasanya menggunakan kayu arok. Kenapa menggunakan kayu arok? Ya, lebih disunahkannya. Karena memang kandungan dalam kayu arok itu kata orang yang sudah melakukan penelitian itu mengandung zat yang bisa membunuh kuman dalam mulut. Atau selain daripada kayu arok juga bisa. Ya, contohnya kita mau pakai kayu apa gitu ya, asal jangan pakai cucuk salak aja. Kalau pakai cucuk salak takut gusinya ketonjok, jadi nggak boleh. Kalau seandainya walaupun nggak ada, pakai kain juga boleh. Asal jangan pas waktu giginya sangat kuning banyak jigong. Kalau seandainya nanti sangat kuning banyak jigong, nanti diginiin, jigongnya nempel sini semua. Ketika pas waktu begini, orang nanti nyium, waduh bau, kan kasihan. Nah, oleh karena itu, hukum disunahkan adalah untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta menjaga lingkungan sosial kita. Bulan? Ya, pakai sorban juga boleh. Asal tadi tuh, asal di sini jangan terlalu banyak jigong. Sorbana kasihan, bauin sorbana. Next, wasiwaku mustahabun fi kulli halin wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lisoimi faradon au naplan. Utawi siwak iku disunahkan ing dalam saban-saban tingkah. Ya, jadi yang namanya bersiwak itu disunahkan dalam segala hal. Ya, wala yukrahu tanzihan, dan juga bersiwak itu tidak dimakruhkan. Makruh tanzih. Makruh itu kan ada makruh tanzih ya, ada makruh tahrim. Kalau makruh tanzih itu diantaranya tidak menyalahi khilaful aula. Kalau makruh tahrim itu berarti makruh yang udah deket-deket ke haram.
yang dalilnya itu ya sudah jelas. Lanjut sambil makan. Ya santai ya, orang ngaji santai tapi itu asal-asalan. Kemudian illa ba'da zawali li shaimi, kecuali ya setelah waktu zawal bagi orang yang berpuasa, baik puasanya itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Jadi ketika lamun tos dohor, orang yang berpuasa itu tidak sunnah bersiwak, makruh itu. Kenapa? Karena orang yang sedang berpuasa itu kan mulutnya wangi menurut malaikat, tapi kalau bagi kita mah lamun ke puasa atau bau, bagi malaikat wanginya itu lebih wangi daripada misik, sehingga ketika bersiwak takut wanginya itu nanti takut hilang. Makanya makruh kalau sedang berpuasa setelah dohor. Gimana kalau pas waktu sholat subuhnya? Boleh. Waktu sholat duhanya? Boleh. Selama bersiwaknya hati-hati. Tapi kalau seandainya pas waktu siwaknya itu nggak bisa hati-hati, pas waktu begini, malah potongan siwaknya ada yang patah, ada yang potong, akhirnya ditelan. Lumayan. Nah, kan bisa membatalkan. Bagi orang yang bisa berhati-hati. Next, plan puasanya itu baik puasa wajib atau puasa sunnah, puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Rajab gitunya dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sedang puasa setelah duhur itu makruh hukumnya bersiwak. Watazulul karohatu biguru bisyamsi wahtaron nawawiyu adamal karohati mutlakon. Dan kemakruhannya itu hilang ya sampai mana? Sampai tenggelamnya matahari, alias kalau sudah maghrib, sholat maghrib ya bersiwak lagi. Jadi makruhnya itu dari dohor lah katakan sampai maghrib, itu makruh. Setelah maghrib mau sholat maghrib ya kita bersiwak lagi. Kemudian selanjutnya Wahtaron Nawawi ada malkarohati mutlakon, tapi menurut Imam Nawawi mah itu tidak makruh secara mutlak, ya. Itu pun bagi orang yang bisa berhati-hati. Wahwa siwaku fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban min ghairiha ahaduha ingda tagayuril pami min azmin. Bersiwak ya dalam 3 tempat asyaddu istihbaban itu lebih sangat disunahkan min ghairiha dibanding dari selain 3 tersebut. Yang pertama ingda tagayuril pami min azmin. Yang pertama ketika bau mulut min azmin karena terlalu lama diam. Kenapa? Karena memang ketika orang diam begini lama gitu ya, walaupun tidak tidur, itu mulutnya bau. Bau mulutnya. Sekali nanti ngomong, udah lama dia 2 jam diem aja. Pas waktu ngomong dekat ke hidung kita. Mau kemana? Bau. Makanya si waktu disunahkan. Menjaga bau mulut supaya orang itu senang ke kita. Saya pun sering. Orang lagi ngomong dekat. Ngedeketin dia ya. Pak Ustaz dari mana? Nek ngomong, tengenaheun bisi kasih kagok ya. Nek di bejaan, bisi marah. Ya akhirnya mah ya ulah cukup hati saya yang berbicara. Nahan napas. Nahan napas juga sama. Kan baunya udah kehirup. Kalau ditahan di sini semua baunya. Oleh karena itu siwak itu disunahkan. Ketika sudah terlalu lama berdiam, ya, nggak ngomong gitu ya. Kan bau mulutnya di sini muter-muter dia. Akhirnya bau. Ketika pas waktu, wah, bau. Makanya setelah lama kita terdiam, sunah bersiwak. Supaya nggak bau mulut. The next, kila huwa sukutun tawilun, ya. Jadi menurut sebuah kil, yang nama azam itu adalah diam yang sangat lama tadi itu. Kemudian wakila huwa tarkul ukli, ya. Dan juga menurut satu kil ada yang mengatakan bahwa yang namanya azam itu adalah lama tak makan. Karena biasanya kalau sudah lama ya meninggalkan makan gitu ya, nggak makan, nggak minum. Kan tadi tuh di sini kumannya sini semua.
Akhirnya pas waktu ngomong tadi tuh, wah bau. Tapi kalau makan, nyom 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 nyom, kumannya masuk lagi ke dalam. Jadi kan nggak bau lagi, si baunya ketelan lagi. Oke, ada sisa makanan di sini, ya. Kalau seandainya didiamkan, ya 1 jam aja, colek, sedap baunya, bener nggak? Tapi kalau dipakai siwak susur, nah itu nanti dia akan copot. Nah, kemudian masuk ke dalam atau nggak makan. Kalau 1 jam makan, kan kumannya masuk lagi ke dalam. Nah, oleh karena itu kalau sahabat Dumai, ya lama gitunya nggak makan dari pagi ya, kemudian sampai jam 11 nggak makan, nggak ngomong, diem aja sendirian di kamar sambil ngelamun ya. Nah, kemudian habis itu ada saudaranya, kemudian ngajakin ngobrol, jangan deket-deket ya. Nanti kalau dekat-dekat kasihan dia, bau. Nantinya begini kita yang sakit hati kesinggung. Kenapa dia nutup mulut? Ternyata padahal dia mencium bau mulut kita yang sangat wangi. Nah, makanya enggak boleh. Kemudian the next selanjutnya, mana nih misalnya wahwa tarul ukli wa inamakala wa ghairuhu, dan selain daripada itu, selain kita diam terlalu lama, kemudian ketika kita nggak makan lama, kita kemudian ngelamun lama, ya waghairuhu, dan selain daripada itu, liyashmula taghayyurul fahmi bi ghairi azmin, nih ka'akli dzirihin karihin min saumin wa basolin wa ghairihima, ya pokoknya yang termasuk semua yang bisa membuat mulut kita bau, ya selain daripada kita tadi terlalu diam terlalu lama, kemudian lama nggak makan. Seperti apa? Ka'akli atau ka'ukli dzirihin karihin, seperti kita habis makan yang baunya tak sedap. Seperti ya dicontohkan di sini min saumin wa basolin, seperti habis makan bawang putih, habis makan bawang merah, habis makan duren, habis makan pete, habis makan jengkol, apa maning ki? Habis ngerokok, apa maning? Yang bau-bau. Pokoknya semua makanan yang bau-bau menyengat. Ngesebang saya telah sebangsa nih, pokok namanya. Kalau seandainya kita habis makan makanan yang bau menyengat, itu sunnah kita bersiwak dulu. Nah, kenapa? Tadi tuh kasihan orang lain tuh bau. Ya, kalau orang lain bau kita ngasih kagak. Merento. Ya, apalagi kalau orang lainnya yang ngomong, cobanya, siap mau bauna doang merento, tuh masalah. Nah, etalah, ya mau bauna bay. Akhirnya nanti kita ke rumah, kalau nggak bawa ke rumah, entah nggak ngasih istri, nanti pas sampai rumah sama istri dikasih baunya dong, gimana? Kan bahaya juga. Nah, kemudian selanjutnya wa ghairihima, dan selain daripada tadi tuh bawang merah, bawang putih, pokoknya semua makanan yang mengandung bau-bauan ya sunah. The next wasani ingdal qiyami al istiqodhi minan naumi. Yang kedua itu ketika akan ketika nanita indal qiyami nalika nengadag tegese tangi saking turu. Oh, berarti bangun tidur. Bangun tidur. Jadi setelah kita bangun tidur itu sunnah bersiwak, ya. Gimana kalau seandainya saya mah kalau bangun tidur itu nggak langsung siwak, nantinya kalau langsung bersiwak itu siwaknya nanti penuh sama jigong, karena kan bangun pagi beda. Nah, saya mas biasanya sikat gigi dulu. Gimana tuh kesunahan bersiwaknya itu hilang nggak? Ya ini kan ngomonginnya zaman dulu, ya. Kalau zaman dulu kan belum ada sikat gigi yang gampang odol begitu. Ya, belum ada Pepsod, belum ada, jangan sebut merek lah ya. Pokoknya belum ada pasta gigi. Nah, ya. Takutnya nanti pas waktu kita bangun tidur dulu, contohnya ya, yang nggak punya pakai siwak. Kalau nggak ada siwaknya pakai kain gitu ya nggak apa-apa. Niwat siwak. Ada kayu arok lebih bagus gitu. Asal jangan pakai kayu atau bahan-bahan yang kotor. Kalau seandainya pakai kainnya, ini kainnya nggak dicuci selama 1 bulan pakai bersiwak. Ini kan banyak bakteri kalau dilihat dari mikroskop. Ada kuman, masukin sini. Nah, kainnya yang bersih, kayunya yang bersih. Jadi setelah kita bangun tidur itu sunnah bersiwak.
Ya, kalau orang tua dulu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Siwak mana siwak? Siwak. Nyiwak heula. Nah, tapi setelah itu dicuci siwaknya, karena kalau bangun tidur tuh beda. Oke, lamun orang bau tidur secantik-cantiknya wanita, seganteng-gantengnya laki-laki, kalau bangun tidur, ababnya tetap bau naga. Bau zigong. Ya, oleh karena itu sunah bersiwak. Gitu. Terus wasalis ingdal kiami ilas sholati pardon au naflan. Dan yang ketiga ya, bersiwak itu sunnah ketika kita akan melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, lamun dek sholat eta sunnah. Itu nanti prakteknya ada di bawah. Ketika kita mau sholat wajib ke, yang 5 waktu, mau sholat kodok ke, mau sholat sunnah ke, sunnah apapun itu, ya mau sholat duha, mau sholat tahajud, mau sholat hajat, mau sholat istikharah, mau sholat tasbih, mau sholat kusuk, mau sholat khusuk, pokoknya mas semua ketika kita mau sholat itu sunnah bersiwak. Tadi itu selama orang tersebut tidak sedang berpuasa, ya. Pokoknya kalau orang berpuasa dari dohor sampai maghrib itu hukumnya makruh. Next, wa yuta'akadu aidon fi ghairi salasatil mazkurati mimma huwa mazkurun fil mutawwalati ka qiraatil qur'ani waspiroril asnani. Jadi dikuatkan juga dalam yang selain daripada yang 3 tadi ya, yang sudah disebutkan. Mana yang 3 tadi yang telah disebutkan ya? Yang pertama ketika berubah bau mulut ya, karena diam terlalu lama atau lama nggak makan. Kemudian bangun tidur, kemudian ketika akan melaksanakan sholat. Selain daripada 3 ini ya yang sudah disebutkan tadi, ada juga dalam kitab-kitab yang dijelaskan lebih terperinci, dalam kitab-kitab yang lebih gede dan juga menurut para ulama yang lainnya itu disunahkan juga. Seperti apa? Ketika mau baca Quran sunnah, ketika mau apalagi baca-baca ilmu, kitab ilmu sunnah, ketika mau baca buku, baca ilmu yang baik-baik sunnah. Tapi kalau mau baca sesuatu yang jelek, tanda kutip, nah itu nggak boleh. Nah ya, contohnya mau lihat majalah dewasa, wah siwak dulu lah supaya fokus. Nggak boleh. Mau nganjang supaya nggak bau mulut, nggak boleh. Itu hal yang baik harus disertai dengan sesuatu yang baik. Nah, nakanjang mau lah supaya keren. Sunnah. Pokoknya sesuatu yang baik ada di kitab yang besar. Kalau bahkan mau wudu kita sunnah bersiwak. Itu tadi beker hudang sara sunnah siwak. Ya, bahkan kita mau berangkat kerja sunnah bersiwak. Itu bahkan kemudian mau berhubungan suami istri juga sunnah bersiwak. Itu ya, sikat gigi, berbersih, bersiwak. Kenapa? Supaya nggak bau mulut. Supaya terus semangat. Kan contohnya begini nih, kita aja nih ya, kita atau ya sahabat Dumai gitu ya, ketika kita mau hubungan suami istri, pas waktu kita mau hadap-hadapan, pas nih kita lagi napas, kecium baunya, itu biasanya kurang semangat. Nah, oleh karena itu juga disunahkan. Selamat datang kepada Babeh. Ya, dia. Dia. Teruskan. Oke. Mana itu sampai mana tadinya? Bi ghairi salasatil mazkurati mimma huwa mazkurun fil mutawalati ka qiraatil qur'ani tadi seperti mau baca Quran, waspiroril asnani dan juga ketika giginya kelihatan kuning. Nah, kalau gigi kelihatan kuning itu sunnah bersiwak. Kalau gigi kita terasa sakit, sunnah bersiwak. Ya, kalau kata para ulama dan juga para peneliti, ya, kenapa siwak itu sampai disunahkan? Tadi tuh karena dalam kayu arok itu ada kandungan-kandungan yang bisa membunuh kuman dan menghilangkan plak, bakteri.
jadi obat. Nah, gitu. Makanya orang tua dulu tuh, ya, saya punya guru sampai tua, sampai umur berapa ya? 80, 90. Giginya tuh masih kuat. Ketika saya tanyakan, "Bah, pan aneh amat, babah mah geus kolot ge huntuna pageu keneh, bagus keneh." Abah mah tilok ninggalin siwak gitu. Dek nyiwak bae, dek salat siwak bae abah mah. Dek kudu nyiwak bae, pantesan gitu kan bagus. Nah, ari abi mah paling monsepnya huntu karena huntuna aya anu sanes bolong. Alhamdulillah henteu aya. Bolong mah potong, urut makan berasna aya batuan, pas gigil cekrek potong ieu tilu. Nah, tapi bolong mah alhamdulillah enggak ada. Karena tadi tuh hikmah dari bersiwak diantaranya giginya tidak akan bolong. Nah, jadi giginya nggak akan sakit kecuali kalau yang sepertinya linu, urut makan segala macam. Nah, kemudian hikmah diantaranya itu menambah kepasihan. Nah, kalau baca Quran rada paseh gitunya kalau sudah bersiwak. Makanya sunnah. Kumacin aja kami matilok biasa. Atu wayahna bae atuh biasa bae. Ya. Biasa. Minimal salat maghrib heula. Kan kata para ulama genya mala yudraku kullu wala yudraku kullu. Kalau seandainya nggak mampu gitu ya, semuanya tiap duk sholat, tiap duk ngaji, ya wala yudraku kullu. Jangan ditanggalkan semuanya. Ya mah kebel tuh nyiwak. Akhirnya kita nggak mendapatkan pahala sunnah. Gitu. Walaupun kita sudah sikat gigi, tetap bersiwak itu hukumnya sunnah. Ya. Selain daripada pahala sholatnya nanti kita dilipat gandakan, mulut kita juga bersih. Bukan hanya kebersihan buat diri kita, juga buat lingkungan sosial kita. Kalau seandainya kita ngobrol ya sama temen, sama kawan-kawan, mulut kitanya nggak mau gitu ya, itu kan kelihatannya sedap. Tapi kalau seandainya mulutnya bau, ya lagi ngobrol begini, gitu. Kalau seandainya teman kita nutup mulut, kita kan kesinggung. Gitu, lah. Nah, terus lagi bahkan ya di kitab akhlak itu diantaranya kalau ada temen yang ngobrol ya, walaupun mulutnya bau itu nggak boleh begini nutup, loh nggak boleh, ditahan bae, nggak juga HTB ngelenek nah, karena kita menghargai. Kenapa? Ketika pas waktu ada teman kita yang ngobrol, mulutnya bau, kita tutup begini, dia akan kesinggung hatinya. Gitu. Atau ganjaran sengit cek malaikat, cek orang mau bau jasa. Nah, makanya kalau sedang berpuasa, yang ngobrolnya ulah deketin lah. Orang menghargai, jak arunyang kena, coba lah menharanekan, hayang utang, kan bahaya. Nah, ya. Next, wayusanu ayan uya bisiwaki sunnata wayastaka yaminahu wayabda'u bil jani bil aimani min pamihi wa ayyumirahu ala sakti halqihi imroron latifan ala karosi adrosihi. Nah, jadi bagi orang yang mau bersiwak itu sunnah untuk membaca niat. Karena innamal a'malu binniyat. Kalau seandainya kita siwaknya nggak baca niat, nggak berniat dalam hati, maka tidak mendapatkan pahala. Kita hanya mendapatkan kebersihan jasmani, mulutnya bersih, tetapi nggak sampai ke hati. Jadi bagaimana caranya supaya bersiwak itu bersih mulut, bersih jasmani, juga bersih hati? Maka bersiwaknya harus berniat. Bagaimana niatnya? Niatnya nawaitu siwaka sunnata lillahi ta'ala. Sambil dipegang ya dengan tangan kanan kayunya. Nah, jadi kata para ulama dan juga dari guru dapatnya ini contoh kayu arok ya, begini, pegangnya di sini 3 ya, di sini 2 begini. Ini cara megangnya ya, sahabat Dumai jangan lupa ya, cara megang kayu arok. Kalau nggak punya kayu arok beli di pasar banyak. Nah, kemudian dipotong. Kalau nggak mau terlalu panjang ya, kalau mau panjang-panjang nggak apa-apa. Beli kayu arok di pasar, kemudian ininya ujungnya dipotong ya sekitar 1 cm. Kan dia ada kulitnya tuh, ada kulitnya. Kemudian kan masih begini, supaya ujung-ujungnya lembut itu ditok-tok-tok-tok, apa sih bahasa Indonesianya? Dipukul-pukul, dikidu-kidu ya, ke apa gitu yang keras. Dia nanti bentuknya akan lembut seperti
sikat gigi. Nah, sehingga ke mulut itu nggak sakit. Tapi kalau seandainya ininya masih keras, ke mulut kita diginiin, nanti mulut kita sakit. Makanya sunahnya pakai kayu arok, karena terasanya nikmat. Terus cari juga kayu arok yang udah tua. Nah, itu lebih nikmat rasanya ke sini. Dan juga kandungan pembunuh kumannya itu lebih banyak. Ya, banyak di pasar lah. Nah, nanti setelah itu, ya, kemudian dicuci, dibersihkan, ya. Kemudian cara pegangnya gimana? Ketika kita mau bersiwak, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pegang siwaknya begini, kita baca nawaitu siwaka sunnatal laitan. Dalam hati kita niatkan saya bersiwak sunnah karena Allah Ta'ala. Pegang begini. Kemudian caranya simpan di gigi atas. Nih ya, gigi paling atas. Gigi atas begini. Putar ke sini, ke sini. Nah, ke sini 1. Kemudian ke sini lagi 2. Kemudian ke sini lagi 3. Kemudian ujungnya tempelkan kana lak-lakan. Sakuatna beta mah. Lamun jerotin kan habis si ongkek biasa baik. Nah, mau ke lalangitan, nan ngaran ieu eta. Lalangitan, langit-langit. Kalau enggak ada satu guru mengatakan kalau bisa sampai ke lak-lakan ngagantungna. Cuman lamun nu teu biasa mah bisi harenak mah ulah. Sakuatna bae, ya. Ke langit-langit mulut begini. Jadi caranya begini ya, pegang, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu siwaka sunnatal laitan, masukkan ke sini. Kemudian 1, 2, 3, tempelkan. Nah, begitu. Udah, gitu ya. Pakai kayu arok. Kalau yang belum punya beli ya. Jadi ya mau sholat maghrib pertama, sholat maghrib dulu nggak apa-apa. Nanti lama kelamaan kalau sudah terbiasa ya bersiwak, itu biasanya kalau nggak siwak itu nggak bersiwak biasanya ada yang ketinggalan, ada yang kurang. Ya, jadi tadi tuh kalau seandainya kita rada malas ke sunnah, jangan sampai ditinggalkan semuanya. Ya, minimal tadi tuh mau sholat maghrib atau minimal mau sholat wajib. Ya, jadi itu cara bersiwak. Bersiwak ya bukan hanya untuk menjaga kebersihan diri secara jasmani, juga menjaga kebersihan hati kita. Karena dengan bersiwak, maka akan menjaga kepasihan, akan menambah kecerdasan, menambah kebersihan secara jasmani, menjaga kebersihan secara rohani. Juga membuat otak kita akan menjadi tambah lebih cerdas. Juga akan terhindar dari bau mulut, dari penyakit mulut. Serta bagi lingkungan sekitar juga sama. Teman-teman kita yang dekat nanti nggak bau mulut. Kan enak nanti. Ya. Jadi walaupun kita sering sakit gigi, tetap hukum bersiwak itu disunahkan.